Sementara kedua mempelai memasuki gedung gereja, kami persilahkan kepada keluarga untuk angkat pujian pengantar kedua anak terkasih kita, Niko dan Tasya, yang diikuti oleh seluruh keluarga besar. Kami persilahkan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silahkan duduk. Kita memuji Tuhan Allah hadir bagi kita, Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2.
penetapan nikah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di sini di hadapan Tuhan untuk menyaksikan perjanjian nikah antara seorang pria dan seorang wanita menurut peraturan gereja. Hendaklah kita menyadari bahwa nikah ialah suatu perjanjian yang suci dan penuh kesukacitaan, suatu cara hidup yang ditetapkan Allah dari awal penciptaan. Dalam Kejadian 2 ayat 24 Tuhan Allah bersabda, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian pula ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan juga melambangkan persekutuan antara Kristus dengan gerejanya. Sebab itu, pernikahan seharusnya dihormati dan dipikirkan secara sungguh-sungguh, mengingat akan maksud Allah yang suci yang telah menetapkan pernikahan itu. Tuhan Allah telah menetapkan pernikahan supaya suami dan istri dapat mewujudkan suatu hidup persekutuan, saling menolong, saling menghibur satu sama lain, baik dalam suka maupun duka, supaya ia menyucikan perwujudan kasih sayang mereka yang alamiah, dan oleh karunia Allah anak-anak dilahirkan, diasuh dan dididik dalam keluarga atas dasar iman Kristen untuk membangun masyarakat yang hidup atas dasar yang kokoh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami anak-anak-Mu memuji Tuhan karena segala karunia dan pemeliharaan atas kehidupan kami. Terutama kami berterima kasih karena pernikahan yang Tuhan tetapkan untuk mewujudkan persekutuan yang indah antara suami dan istri dan untuk ketertiban di dalam masyarakat. Kami bersyukur karena kebahagiaan yang anak-anak-Mu ini peroleh dan karena kasih dan kepercayaan mereka satu sama lain, sehingga mereka sampai ke perjanjian yang suci ini. Oleh karena tanpa pertolongan-Mu kami tidak dapat melakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Kami berdoa supaya Tuhan memperkaya anak-anak-Mu ini dengan anugerah-Mu, sehingga mereka sesuai dengan maksud-Mu dan sungguh-sungguh berpegang pada perjanjiannya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji-pujian dari wanita PDM kami persilakan.
Puji-pujian berikutnya dari lingkungan 6 kami persilakan.
Injil Yohanes pasal 2 ayat 11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas saat ini, atas puji-pujian yang sudah didendangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan juga untuk bekal bagi kami semua, terlebih bagi Ananda berdua. Terlebih terima kasih atas firman-Mu yang boleh kembali kami baca, kami dengarkan. Mohon kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu terus membaharui hidup dan kehidupan kami, terlebih calon mempelai berdua, dalam kami menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan di tengah keluarga, bahkan di tengah jemaat dan masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yohanes pasal 2 ayat 11 begini bunyinya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Terima kasih. Banyak tanda yang luar biasa yang diperbuat oleh Yesus Kristus, yang menjadi informasi yang terbuka bagi semua orang untuk mengambil keputusan bagi diri masing-masing. Siapakah Yesus Kristus itu, dan apakah yang dibawanya ke dunia ini, terlebih kepada setiap manusia yang boleh membaca kisahnya tentang tanda-tanda yang diperbuat oleh Yesus Kristus. Begitu banyak tanda yang dia perbuat. 5 roti, 2 ikan diberkatinya. 5.000 orang laki-laki lebih makan kenyang, bahkan bersisa 12 bakul. Orang berpenyakit kusta sekian lama menjadi tahir. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Rasul Yohanes berkata dalam Injil Yohanes, tak sanggup dia untuk menuliskan segala perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Tapi semuanya itu telah dilakukannya sebagai informasi yang nyata bagi semua orang. Siapakah dia dan apakah yang dia bawa untuk manusia, dan terlebih untuk setiap orang boleh melangkah, mengambil dan merespon relasi apakah yang ingin dibangunnya dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Kristen artinya pengikut Yesus Kristus. Dan sebentar di dalam kasih Tuhan, Saudara Niko dan Saudara Nastasia akan diteguhkan dan diberkati nikahmu secara Kristen, sehingga kalian menjadi keluarga Kristen, keluarga pengikut Yesus Kristus, yang tentu melandaskan hidup dan kehidupanmu sebagai keluarga, mendasarinya dan menjalaninya sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, janji Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga Kristen. Dan dari firman Tuhan yang kita baca tadi, tentu tidaklah kebetulan. Dari banyak tanda yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus itu, justru tanda yang pertama dilakukannya di tengah pesta perkawinan di Kana. Bukan di tempat yang lain.
Dikatakan tadi, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dapat kita simpulkan dari satu ayat ini bahwa keluarga di hadapan Tuhan sangat penting, sangat strategis. Menjadi tempat yang pertama dia hadir untuk menyatakan tanda-tandanya, menyatakan kemuliaannya. Dan tanda-tandanya itu bukan sekedar bisa dilihat tapi bisa dinikmati, bukan sekedar dinikmati tapi dalam rangka supaya mempelai, supaya keluarga tidak malu dan tidak dipermalukan karena kehabisan anggur baru pada hari ketiga, sementara pesta masih berlangsung berhari-hari lagi. Bukan sekedar supaya mereka tidak dipermalukan karena kehabisan anggur, bahkan sebaliknya mempelai mendapat pujian. Yang pemimpin pesta berkata, orang lain menyediakan anggur yang baik dulu, hari pertama, kedua, ketiga boleh jadi kurang baik. Tapi kamu beda. Sampai sekarang kamu menyediakan yang baik. Dan itu terjadi karena Yesus hadir di sana. Dan Yesus berkenan menyatakan tanda-tandanya di pesta perkawinan di Kana dengan mengubah air menjadi anggur. Anggur yang sangat baik. Dan itu sekaligus bukan tidak dipermalukan. Supaya mereka mendapat pujian dan orang banyak bersukacita. Kata firman Tuhan tadi, bahwa dengan kejadian itu murid-muridnya yang 12 itu percaya kepadanya. Sebelumnya Simon, Andreas, Filipus dan yang lain-lain sudah mengikut Yesus. Tapi belum membuat satu komitmen sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Tapi dengan tanda yang diperbuat oleh Yesus di pesta perkawinan di Kana itu, murid-muridnya melihat dan mengalami tanda kemuliaan Yesus, air menjadi anggur itu. Dan mereka pun menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur, Yesus Kristus tidak berubah. Kasih kuasa kemuliaannya tidak pernah berkurang, tidak pernah habis-habisnya. Alkitab menyaksikan Dia Allah yang menjadi manusia supaya manusia bisa bersama-sama dengan Dia dan mengalami kasih kuasa dan kemuliaannya untuk memulihkan apa yang terjadi jauh sebelumnya ketika sepasang manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah menurut gambar dan rupa Allah yang mulia, tapi kemudian kemuliaan itu menjadi hilang dan sirna. Ketika mereka dijadikan, Alkitab bersaksi, maka Tuhan Allah melihat segala yang dijadikannya itu menjadi sungguh amat baik. Karena sudah hadir sepasang insan laki-laki dan perempuan yang boleh menerima berkat Tuhan, beranak cuculah, berkembang biaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Alam semesta menjadi sungguh amat baik. Tapi tidak lama kemudian berubah drastis. Dan tanda-tanda kerusakan itu dimulai dari sepasang insan itu.
Mereka menjadi malu, menjadi takut menerima kehadiran kemuliaan Allah di Taman Eden. Bahkan ketika Tuhan Allah bertanya, apakah yang kau perbuat Adam? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu yang memberi, lalu ku makan. Kenapa? Kata Tuhan Allah kepada perempuan, ular itu yang memperdaya aku. Begitulah selanjutnya dan seterusnya dimulai dari sepasang suami istri yang sebelumnya hidup di dalam kasih, hidup di dalam kemuliaan, kesempurnaan, sudah berubah oleh dosa. Saling menyalahkan, melemparkan tanggung jawab kepada yang lain, tidak berani mengakui kesalahan. Lebih cepat menyalahkan, termasuk menyalahkan istri, menyalahkan yang lain. Kondisi yang seperti itulah yang selanjutnya beranak cucu dalam kehidupan Kain dan Habil, bahkan generasi-generasi selanjutnya. Tapi bersyukurlah Tuhan Allah tetap mengasihi manusia. Alkitab menyaksikan firman menjadi manusia, anak Allah menjadi manusia, dialah Yesus Kristus. Dia Allah yang sejati, manusia yang sejati. Dan dia telah hadir di pesta perkawinan di Kana, dan di sanalah dia untuk pertama kali membuat tanda-tandanya yang mencegah mempelai dan keluarganya tidak malu dan tidak dipermalukan. Bahkan sebaliknya, keluarga itu mendapat pujian. Bahkan lebih besar daripada itu, murid-murid menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas Ananda Nikolas Tia Batara Rempil dan Ananda Anastasia Yundari Nugroho yang sudah bersanding di tengah-tengah kita. Kita aminkan bahwa janji yang akan mereka ucapkan sebentar sebagai suami, sebagai istri, boleh dilakukan, dikatakan, diikrarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mulia, Tuhan Yesus yang mau hadir dalam kehidupan setiap pribadi, terlebih di tengah keluarga. Supaya kiranya keluarga yang akan dibangun dan dijalani oleh Ananda, Nikolas, dan Nastasia adalah sungguh keluarga yang berbahagia, bukan keluarga yang dipermalukan oleh apapun, oleh siapapun dalam kondisi apapun, tapi menjadi keluarga yang boleh dilihat, yang bahkan mendapat pujian secara tulus dari keluarga yang lain, bahkan dari masyarakat. Dan itu dapat kita aminkan bisa terwujud ketika Nikolas dan Nastasia sejak awal menyadari, mengaminkan kehadiran Yesus dalam rumah tanggamu. Bahkan ikrar saudara berdua sebagai suami sama sebagai istri diikrarkan di dalam nama Tuhan Yesus yang tidak berubah, yang kasih kuasanya tetap tersedia. Dan kalau murid-muridnya sudah menjadi percaya karena tanda-tanda yang dibuat Yesus di Kana di Galilea itu, baiklah kita semuanya boleh terus bertambah bertumbuh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kasih kuasa dan tanda-tanda kemuliaannya sudah dikisahkan dan sudah disaksikan dan termasuk dituliskan di dalam Alkitab. Dan tanda-tanda kasih kuasa dan kemuliaannya itu bukanlah hanya terjadi dahulu kala dan dituliskan di dalam Alkitab, sebab dia hidup dan tetap hidup dan berkuasa. Kasih kuasanya tetap disediakannya bagi semua orang yang mau belajar percaya, yang mau berseru kepadanya. Dan biarlah kita semua kiranya boleh belajar dan tidak bimbang dan tidak ragu
dalam segala apa yang boleh jadi diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi panik, apalagi menjadi kecewa dan berputus asa. Ada nama Yesus Kristus yang kasih kuasanya tetap tersedia, yang berkenan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan kehidupan setiap pribadi yang mau percaya. Sebab kata firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 11, sebab kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kita aminkan kasih kuasa Tuhan Yesus bukan hanya terjadi di Kana dahulu kala, tapi juga boleh terjadi di Banjarbaru, dalam kehidupan setiap keluarga, dalam kehidupan setiap pribadi yang mau belajar percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji-pujian dari Speaker Jemaat GKI Banjarbaru.
vokal grup Nazaret. Kami persilakan. Shalom. Atas nama Pokok Nazaret mengucapkan selamat berbahagia Nanda Niko dan dengannya yang sebentar lagi akan diteguhkan. Kami akan membawakan lagu Toraja, kalau tadi lagu Manyang. Kami juga bawakan lagu Toraja, walaupun artisnya berbagai. Ada Dayak, ada Sangir, ada Toraja, Batak, ada Jawa. Kalau tadi artisnya semuanya Manyang. Yang pertama nyanyi itu lagu Berbahagia. Inti lagu ini adalah apa yang dipersatukan tidak boleh dicarikan oleh manusia. Berbahagia. Alo kaparanua Kadua sisulu tamal rampanan kapa Upamisamo pena batang kale Namenolomo diolo na buah Tawa kombongan salona pua Ngendari sabimo lante rampanan kapal Apa tuna pasiporimo pua Taelisa tutorino umpasi saraki Esuluma sola dua Hilalai kami pangaluna buah Pandai lamintu katuan mi Anda mau bang siarongko tulalang mi Panatai tekatuan baru Tuhan kaborona buah Kau tahu na kombongan salona pua Mendadi sabimo lante rampanan kapal
batuna pasi borimo ua tai bisa tutorino umpasi saraki esulu masola dua kilalai komi panglalu na buah Koe mandai lanintu katuan mi Anda mau mak siarongko kulalambi upanatai dekatuan baru Tuhan kaborona buah esulu masola dua kilalai komi pangaluna buah Koe mandai lanintu katuan mi Anda mau mak siarongko kulalambi Panatai tekatuan baru Tuhan kaborona buah Panatai tekatuan baru Tuhan kaborona buah Tuhan kaborona buah PKJ 255, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu saat duka saat senang jalan hidup yang akan datang dengan Tuhan yang memegang pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku Firman-Mu ku pegang selalu sayapku tempat berteduh Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah padamu aku berserah Firman-Mu ku pegang selalu maka amanlah jiwaku Berjabat tangan. Ya, berjabat tangan. Saudara Nikolas Tia Batara Rempil, apakah saudara mau menerima saudari Nastasia Ayundari Nugroho untuk menjadi istri saudara dan berjanji setia kepadanya? Saudari Nastasia Ayundari Nugroho, apakah saudari mau menerima saudara Nikolas Tia Batara Rempil menjadi suamimu
dan berjanji setia kepadanya, oleh karena kedua saudara Nikolas T. Batara Rempil dan Nastasia Yundari Nugroho telah mengikrarkan perjanjian yang suci ini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, maka saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus dengan ini meneguhkan dan anak dan roh kudus kami, apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak berkarat oleh hujan, oleh panas, yang kiranya oleh cinta kasih Yesus yang tidak pernah habis-habisnya membuat cinta suami istri ini tetap mulia dan tidak akan habis-habisnya mereka nikmati dan diperlihatkan di tengah keluarga. Hai suami, kenakanlah cincin ini di jari manis istrimu. Ini saya berikan kepadamu sebagai tanda janji untuk setia dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Kenakanlah cincin ini di jari manis suamimu. Kita mohon berkat Tuhan bagi keluarga yang baru ini. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati, memelihara, melindungi saudara. Tuhan pengasih memenuhi saudara dengan sukacita, sehingga dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Dan jemaat kami undang berdiri. Kita sama-sama membacakan pengakuan kita kepada keluarga yang baru ini. 2, 3. Kami mengakui pernikahan yang baru kami saksikan ini. Kami mengakui pula bertanggung jawab dan memberikan sokongan kami terhadap Saudara Nikolas T. Batara Rempi dan Natasha Yundari Nugroho sambil mereka menjalani kehidupan yang baru. Harapan kami adalah agar saudara berdua bertumbuh dalam cinta kasih satu sama lain. Amin. Silakan jemaat duduk, mempelai kembali menghadap ke sini. Penyerahan kartu nikah dan Alkitab. Selamat Mas ya. Marilah kita berdoa.
Maha besar Tuhan yang menyatukan kedua saudara ini dalam perjanjian nikah. Berilah kepada mereka kemampuan untuk hidup bersama sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah mereka dalam kesetiaan yang tidak pernah putus dan dalam cinta kasih yang sungguh satu kepada yang lainnya. Peliharalah dan lindungilah mereka dalam segala kesukaran hidup dan godaan, dan tolonglah mereka menjalankan kehidupan bersama dalam kepercayaan kepadamu, dalam persekutuan dengan jemaat-Mu dan dalam pelayanan kasih oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Bersyukur atas semua orang tua keluarga. Kami aminkan kebahagiaan bukan hanya bagi Ananda berdua, tapi bagi seluruh keluarga. Terlebih kami aminkan kebahagiaan rumah tangga bukan lagi menjadi hanya sekedar impian angan-angan, tapi boleh menjadi kenyataan. Kami terima, kami alami, kami bagikan karena Yesus mau hadir dalam rumah tangga kami masing-masing. Tolonglah kami setiap pribadi, setiap keluarga belajar percaya dan mempercayakan masa depan kami, hidup kami, keluarga kami kepada Tuhan Yesus, yang kasih kuasa kebaikannya tidak pernah habis-habisnya. Dan firman-Nya telah berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Terima kasih Bapa, kami aminkan firman-Mu menjadi pegangan yang kokoh bagi keluarga yang baru ini, bahkan bagi kami semuanya. Kami serahkan segala rencana keluarga yang baru ini, bahkan keluarga besar, baik acara hari ini dan selanjutnya. Biarlah semuanya Tuhan hadir dan menyatakan kemuliaan-Mu, semua boleh berbahagia, bersuka cita. Pada saatnya nanti kami akan menyerahkan persembahan kami. Terima kasih Bapa, dan kami aminkan kami boleh terus menerima berkat-berkat Tuhan, dan berkati apa yang boleh kami persembahkan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dengarkan doa kami, kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami bersama, berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Buka. Kita tekan aja. Ya, silakan fotografer. Ya, silakan buka. Dengan Tuhan lah. Puji-pujian dari lingkungan 5, kami persilakan. Sesudah lingkungan 5 nanti masih diberi kesempatan untuk kor keluarga mempelai wanita. Dan sesudah itu masih ada kesempatan nanti kita bersama menyaksikan nyanyian virtual para pendeta GKI Banjarbaru.
keponakan kami hari ini, Niko dan Tasya. Mereka diberkati Tuhan, kami doa mereka selalu bahagia bersama. Mohon maaf, saya sedih karena bahagia. Selalu bahagia sepanjang hidup mereka. Kami undang jemaat bisa ikut bernyanyi bersama kami. Ku berbahagia kita bisa semua nyanyi. Silakan. Yesus ampuni kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus, aku Puji-pujian virtual oleh para pendeta GKI Banjarbaru. Shalom, shalom.
bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita menyerahkan persembahan kita iringi PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Bila
sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara dalam pengetahuan akan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Sidang jemaat yang berbahagia, kita telah melaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah saudara Niko dan Natasha, dan kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua keluarga besar Pak Rempil Saptanano dan Edi Nugroho atas pemberkatan dan peneguhan anak terkasih Niko dan Tasya. Dan pesan kami sebagai orang tua bahwa mengarungi rumah tangga yang baru memasuki tepat pada hari ini begitu banyak tantangan dan rintangan. Tapi kami yakin dan percaya berkat pembekalan yang telah diberikan oleh pendeta Majelis Lingkungan 5 adalah modal bagi Niko dan Tasya untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang tidak tahu di depannya apa yang terjadi, tapi yakin dan percayalah Tuhan menyertai kalian berdua. Dan pesan saya sebagai ibu rumah tangga yang baru, karena zaman terlalu canggih, apapun yang saudara Niko dan Tasya hadapi, janganlah diekspos di media sosial. Itu adalah rahasia kalian berdua. Ingat pesan saya, karena tangan-tangan centil itulah yang bisa membahayakan keluarga baru atau keluarga zaman sekarang ini. Begitu banyak perceraian yang terjadi berkat tangan-tangan yang mungil. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, kami mohon maaf karena begitu banyak acara kita pada siang hari ini, karena keluarga besar hadir dari berbagai penjuru, jadi mungkin sesi fotonya begitu banyak nanti, jadi kami mohon harap bertahan di dalam aula gereja kita pada saat ini. Dan kita memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Yang pertama, sambutan dari keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Yosef Pemangali. Kepada Pak Yosef Pemangali kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum mengenal kami. Nama kami Yosef P. Mangalik. Kami adalah kakak dari Ibu mempelai pria. Jadi kami adalah omnya Niko, dan sehari-hari biasa Niko manggil kami bukan dengan nama Om Yosef tapi Om Oni. Dan beberapa hari ini mempelai wanita juga Tasya sering main ke rumah dengan Niko, dan Tasya juga memanggil kami dengan Om Oni. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di hari yang berbahagia ini kami mewakili kedua mempelai dan keluarga besar dengan hormat kami sebut keluarga besar Bapak Insinyur Rempil Saptanano MP dan keluarga besar Bapak Edi Nugroho. Kami mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada Bapak Pendeta Insinyur Martua Sinaga STH
yang pada pagi hari ini telah memberkati kedua anak terkasih kami, Niko dan Tasya. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta GKI Banjarbaru yang pagi hari ini juga hadir di tengah-tengah kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis jemaat GKI Banjarbaru, terutama untuk majelis jemaat lingkungan 5 dan majelis jemaat lingkungan 6 yang telah melayani dari awal persiapan hingga pada hari ini pemberkatan anak kami Niko dan Tasya, serta seluruh jemaat yang telah membantu mendoakan dan hadir dalam ibadah pernikahan kudus anak kami terkasih Nikolas Thea Batara Rempil dan Natasha Ayundari Nugroho. Kiranya Tuhan Yesus Maha Pengasih memberikan berkat dan kasih yang melimpah kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tiada kata yang sempurna untuk mengungkapkan rasa syukur, bahagia, dan bangga kami atas pernikahan anak kami terkasih Nikolas Thea Batara Rempil dan Natasha Ayundari Nugroho. Kami bangga karena kami telah melaksanakan kerinduan kami sebagai orang tua, saudara, bahkan keluarga untuk mengantarkan anak terkasih Nikolas Thea Batara Rempil dan Natasha Ayundari Nugroho untuk membentuk suatu keluarga yang baru yang diberkati Tuhan. Kepada kedua mempelai, anak kami terkasih Niko dan Tasya, dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan mengalami gelombang kehidupan. Tidak seperti masa pacaran yang sepertinya semua itu indah. Untuk itu di dalam kehidupan rumah tangga haruslah ada saling percaya, cinta dan kasih satu dengan yang lainnya. Seperti halnya Tuhan Yesus telah mengajarkan dan meneladani kasih kepada kita semua, pada akhirnya akan membentuk suatu keluarga yang harmonis dan bahagia. Atas kehadiran seluruh jemaat, Bapak, Ibu, saudara-saudari pada pagi hari ini merupakan suatu bentuk peran serta dalam mewujudkan kerinduan kedua anak kami terkasih, Niko dan Tasya, dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Dengan tulus kami mewakili keluarga, sangat berterima kasih atas segala sesuatu yang telah Bapak, Ibu, saudara-saudari berikan, sehingga pemberkatan nikah anak kami terkasih Niko dan Tasya pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan atas kebahagiaan ini, kami mewakili pihak keluarga, baik keluarga besar Bapak Insinyur Reptil Saptanono MP dan keluarga besar Bapak Edi Nugroho, serta kedua mempelai anak terkasih kami Niko dan Tasya. Kami mengundang seluruh jemaat, Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk dapat menghadiri jamuan sederhana yang akan kami laksanakan pada hari ini bertempat di Nov Hotel Banjarmasin Airport pada pukul 19 hingga 20.30 WITA. Akhirnya marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria sorga yang telah berkenan memberkati kita semua yang hadir, orang tua dan keluarga kedua mempelai, teristimewa mempelai anak kami terkasih Niko dan Tasya dalam menggapai keluarga yang berbahagia dan diberkati. Demikian kata sambutan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan, kehilafan dari kami pihak keluarga selama proses pemberkatan nikah anak terkasih kami Niko dan Tasya pagi hari ini dari awal hingga akhir acara ini berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.
Sambutan yang kedua dari Majelis Jemaat GKI Banjarbaru yang dalam hal ini diwakili oleh Majelis Lingkungan 5 oleh Bapak Sudarman. Kami persilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan sepatah kata mewakili Majelis Jemaat, khususnya Majelis Lingkungan 5, saya juga menyampaikan kalau bahasa maknanya tuturan atau tutur kami dengan anak panakan kami Niko ini. Riwayat kami dengan Bapak Niko adalah nenek kami bersaudara. Dan nenek yang membesarkan saya adalah saudara dari neneknya Bapak Niko. Jadi saya mulai kecil, mulai sekolah dipeliharakan oleh saudara neneknya Bapak Niko. Jadi Bapak Niko adalah kemenakan kami juga. Jadi itulah hubungan keluarga kami dengan mempelai laki-laki. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, yang kami hormati Ketua Resort GKI Banjarbaru, yang kami hormati Majelis Jemaat GKI Banjarbaru, yang kami hormati Bapak Pendeta, Ibu-Ibu Pendeta, yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Rempil Saptanano dan Ibu Kris Arang Mengalik, yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Edi Nugroho dan Ibu Lenisa, Bapak Ibu dan seluruh undangan serta mempelai berdua yang berbahagia. Izinkan kami yang mewakili Majelis Jemaat GKI Banjarbaru, khususnya Majelis Lingkungan 5, untuk menyampaikan sepatah kata dalam acara peneguhan pemberkatan nikah keponakan kami, yaitu Saudara Nicholas Teah Batara Rempil, SSI, dengan Saudari Natasha Ayundari Nugroho, STRK, pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pertama-tama kami mengucapkan selamat dan berbahagia kepada keluarga Bapak Rempil Saptanano dan Ibu Kris Arang Mengalik, dan kami juga mengucapkan selamat dan berbahagia kepada keluarga Bapak Edi Nugroho dan Ibu Lenisa atas telah diteguhnya peneguhan putra putrinya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Saudara Nicole dan Saudara Kesa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur atas kasih dan anugerahnya, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama ikut ambil bagian menghadiri acara peneguhan pemberkatan nikah Saudara Nicholas dan Natasha pada pagi hari ini. Yang tadi kita saksikan bersama, pelaksanaannya adalah dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur Martua Sinaga STH. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan tertib, lancar, dan tidak kurang suatu apapun. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada mempelai berdua yang berbahagia, yaitu
Nicholas dan Tasha. Bagaimana perasaannya kok? Jangan tegang kok ya. Baiklah, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat dan berbahagia kepada kalian berdua dalam rangka mengarungi rumah tangga yang baru. Hari ini adalah hari yang indah ya, hari yang indah, hari yang bersejarah, hari yang berbahagia buat Niko dan Tessa. Tadi dengan pandangan mata telah mengikrarkan janji suci. Masih ingat janji sucinya tadi kok ya? Ya, janji suci. Telah mengikrarkan janji suci di hadapan Tuhan dengan disaksikan oleh keluarga besar, disaksikan oleh sidang jemaat, disaksikan oleh pendeta seluruhnya. Tentunya kita dalam iman dan pengharapan kita yakin dan percaya bahwa Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang menyertai, merestui dan memberkati rumah tangga kalian berdua sampai maut memisahkannya. Selanjutnya nasihat-nasihat atau wejangan-wejangan, saya tidak panjang lebar, hanya ada beberapa hal pesan dari kami, dari saya dan mewakili majelis jemaat. Tentunya dalam berumah tangga kita tidak pernah tamat-tamatnya. Tentunya senantiasa kita belajar dengan proses. Kami yang tua-tua juga lewat proses terus. Ya. Nah, hanya pesan kami kepada Niko dan Tasha, pertama, tentu pegang teguh janji suci yang telah kalian ikrarkan tadi. Pegang teguh itu. Saya sudah mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan. Niko, Tasha, pegang teguh itu. Dan yang kedua, pegang teguh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Pegang itu dalam kehidupan kita sebagai bekal dalam kita mengarungi rumah tangga yang baru. Tadi telah diserahkan Alkitab dan buku nikah oleh salah satu anggota majelis jemaat lingkungan 5. Telah diterima tadi ya, buku Alkitab dan buku nikah. Alkitab ya tentunya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan nanti dibaca, dihayati, kemudian kita amalkan juga di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai bekal kalian berdua untuk mengarungi rumah tangga yang baru. Di semua ada di dalam Alkitab. Petunjuk-petunjuk, pelajaran-pelajaran, teguran-teguran kepada kita. Isinya adalah firman Tuhan. Berita keselamatan kepada kita. Kemudian tadi ada buku nikah, ya, buku nikah juga diterima. Itu adalah sebagai bukti otentik bahwa kalian telah sah dan resmi sebagai suami istri dan telah diteguhkan nikahnya sesuai dengan tata cara dan peraturan gereja GKE. Ya. Hendaknya itu senantiasa ya disimpan, dijaga dan dipelihara. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah kiranya yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, atas kerjasama kita semua, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mungkin di dalam patah kata yang kami sampaikan ada beberapa hal yang kurang berkenan. Pada kesempatan ini kami mohon maaf yang besar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin.
Kita masuki acara yang ketiga, yaitu sesi foto bersama. Kepada Niko dan Tasya, kami harap untuk maju ke depan menghadap ke jemaat. Minta tolong kursi dan karpetnya. Naik ke atas kok. Iya. Awas. Lan minta tolong lah. Iya, sesi foto yang pertama, pendeta yang melayani pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Sumerto Sinaga, kami persilahkan. Dibuka. Pak Pendeta tetap aja Pak. Kami mohon pada seluruh pendeta GKE Banjarbaru yang berhadir pada saat ini, kami persilahkan untuk foto bersama. Setelah ini siap-siap majelis lingkungan 5 beserta jemaat lingkungan 5. Lepas maskernya supaya kelihatan cantiknya. Siap-siap lingkungan 5. Iya, dari lingkungan 5 majelis dan seluruh jemaat. Bahagia hari ini terasa, dua hati terpaut dalam kasih. Setelah ini siap-siap lingkungan 6. Memasuki hidup baru, majelis dan jemaat lingkungan 6. Dalam hidupmu, sungguh agung dan mulia apabila kau serahkan seluruh hidupmu pada Tuhan. Kau tinggalkan masa muda, kau masuki hidup baru. Tuhanlah yang besar. Kami mohon kepada seluruh paduan suara, vokal grup apapun supaya bertahan di dalam gereja karena nanti ada bagian untuk sesi foto bersama. Iya, siap-siap dari lingkungan 6.
majelis dan jemaat lingkungan 6 kami persilakan. Setelah itu kami mohon siap dan paduan sara dan seluruh hidupmu pada Tuhan. Kau tinggalkan masa muda, kau masuki hidup baru. Setelah ini siap-siap vokal grup ibu-ibu dari PDM, siap-siap ya. Abadi selama-lamanya. Tuhan telah pertemukan, Tuhan telah satukan, tiada dapat memisahkan. Abadi selama-lamanya. Abadi selama-lamanya. Abadi selama-lamanya. Kami persilahkan vokal grup dari PDM, ibu-ibu. Setelah itu siap-siap seksi pelayanan perempuan.